Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan kita untuk menggenjot ekspor kertas daur ulang. Saya ke Bu Liana. Kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi saya ingin lebih konkret lagi begitu. Kalau dari kacamata APKI sendiri, apa yang paling betul-betul saat ini dibutuhkan? Karena tadi Pak Wamen juga sudah sempat menjelaskan bahwa koordinasi antara asosiasi, pelaku usaha, dan juga kementerian lembaga saat ini sudah semakin dipererat untuk dilakukan. Ya, makasih. Jadi yang paling urgent sekarang adalah masalah BET, Bu, Bapak Ibu, bukti eksportir terdaftar. Karena pada saat ini di dunia yang memberlakukan BET itu hanya Indonesia. Jadi harus ada suatu petunjuk yang bisa diterima oleh negara-negara tempat kita mengimpor kertas daur ulang. Kalau syaratnya itu aneh-aneh, maka tentunya tidak ada yang mau menjual kertas daur ulang ke Indonesia. Itu yang jadi repotnya, Bu. Jadi saya menghimbau agar yang paling urgent itu adalah masalah dikeluarkannya bukti eksportir terdaftar dengan SOP atau juklak, petunjuk pelaksanaan yang jelas yang bisa dipenuhi oleh semua supplier di luar negeri. Bu Popi, yang membeli kertas daur ulang itu bukan hanya Indonesia. Banyak sekali pesaing-pesaing kita seperti Vietnam, ya, kemudian Thailand, kemudian Malaysia itu membeli juga kertas daur ulang. Jadi kalau urusannya ribet, maka mereka lebih baik menjual ke negara-negara pesaing kita. Bu Popi, kita itu Indonesia, negara penghasil kertas di dunia nomor 6, ya, di dunia. Di Asia nomor 4, di ASEAN nomor 1. Jadi pesaing-pesaing kita itu sedang menunggu, ya, ini kalau berlanjut dia senang karena tidak ada yang mau jual ke Indonesia. Itu problemnya. Jadi yang paling urgent adalah masalah bukti eksportir terdaftar dapat diselesaikan, padahal waktunya tinggal 10 hari dari sekarang yang belum ada keputusan bagaimana. Seperti contohnya saya ambil, Bu Popi, Singapura itu negara yang paling dekat dengan kita dan kita membeli dari Singapura juga cukup banyak, ya. Tapi sampai sekarang belum ada surat bukti eksportir terdaftar dikeluarkan oleh KBRI di Singapura. Demikian juga di Jerman, demikian juga di Belanda, tempat kita utama membeli kertas daur ulang. Itu permohonan dari asosiasi. Jadi sudah sangat urgent supaya pabrik bisa tetap beroperasi seperti yang tadi Pak Justinus sampaikan, itu yang hubungannya hubungan internasional. Jadi kalau di dalam negeri nanti bisa menyusul yang lainnya seperti tadi Satgas, kemudian impuritas itu di dalam negeri bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau hubungan sama negara-negara lain itu yang harus dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Justinus sedikit saja, mungkin closing statement kalau dari pelaku usaha yang betul-betul terjun dan juga mengalami ini, apa yang paling dibutuhkan saat ini dari sisi untuk menggenjot ekspor di tanah air? Jadi dari kami, seperti tadi Bu Liana juga sudah jelaskan, yang kami perlukan terus terang adalah satu dalam waktu dekat adalah BET untuk bisa dapat dilaksanakan dengan baik ataupun diatur sehingga proses tidak berbelit-belit. Kedua adalah masalah mengenai yang mixed paper ini, yang urusan dengan homogeneous, kasus homogeneous, di mana kami dari pelaku usaha, terutama di kertas daur ulang, mengharapkan pengertian bahwa mixed paper adalah bahan baku, bukan limbah. Dan kami melakukan produksi kertas daur ulang menjadi kertas kemasan ini dengan prinsip daur ulang yang bertanggung jawab dan keberlanjutan proses produksi. Apa ini? Jadi kami sudah menginvest kurang lebih 750 miliar dalam rangka untuk melakukan
investasi dengan drum pulper kami sebanyak 5 buah yang terbesar di dunia saat ini untuk memastikan bahwa pemilahan bahan-bahan material ikutan dalam mixed paper ini dapat dipisahkan dengan baik dan dapat dikelola dengan secara bertanggung jawab sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun hal-hal negatif terhadap lingkungan. Jadi ini yang kami harapkan sekali sehingga kami dapat bersaing dan lebih banyak menggenjot ekspor lebih dari sekarang. Potensinya besar sekali di Asia di mana net import kurang lebih di atas 1 juta ton dan kami hanya mendapatkan sebagian kecil daripada itu karena keterbatasan competitive advantage dari pricing dan bahan baku tersebut. Ingin Pak Wamen untuk menjawab tantangan-tantangan ini dan juga bagaimana menggenjot ekspor di tanah air karena kalau kita tahu bahwa ada beberapa dan juga banyak sekali perjanjian dagang yang juga sudah dilakukan dengan internasional. Silakan Pak Jerry. Baik, terima kasih tadi aspirasi dan juga masukan dari Bu Liana dan Pak Justinus ya selaku asosiasi dan juga pelaku usaha ya. Soal BET itu betul memang nanti akan kami coba komunikasikan karena memang itu tadi yang Bu Liana sampaikan kan banyak isunya itu di perwakilan-perwakilan luar negeri ya Bu ya. Jadi seperti di KBRI Singapura dan sebagainya ya. Yang tentunya itu adalah bawah banyak di koordinasi dan juga di bawah dari Kementerian Luar Negeri ya. Tentu kami akan walaupun itu mungkin lintas bidang dan juga lintas kementerian tapi kami dari Kementerian Perdagangan akan mencoba untuk mempush itu. Apalagi kami kan memiliki perwakilan-perwakilan di tempat di KBRI yang ada ditempati oleh Atas Perdagangan kita dan juga ITPC kita. Tentu kita akan coba push itu, kita akan coba komunikasikan langsung ya, karena memang betul itu tadi yang disampaikan percepatan ini kan banyak juga dipengaruhi oleh bagaimana simplifikasi dan juga kejelasan dan juga peraturan yang bisa dieksekusi dengan cepat. Lalu yang kedua tadi kalau ditanya soal bagaimana kita mengenhance ya ekspor kita ya tadi yang Mbak Popi tanyakan di tengah juga banyak perjanjian dagang yang memang itu sudah kami realisasikan sebetulnya itu akan sangat bersinergi dan juga saling menopang dan juga saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena data yang kami punya dan data yang kami akan juga share juga mungkin ke teman-teman asosiasi dan juga pelaku usaha bahwa kami itu sudah cukup banyak menyelesaikan banyak perjanjian dagang ya. Dari target kita itu sekitar 11, kita 10 sudah kita realisasikan baik itu yang masuk ke dalam tahap implementasi maupun juga dalam tahap proses ratifikasi di negara masing-masing yang bersangkutan dan kami juga sedang ongoing negotiation yang saya pikir ini menjadi salah satu jawaban dan juga salah satu kunci untuk bisa bagaimana kita meningkatkan dan juga meng-enhance ekspor kita ke depan. Contohnya misalnya saya bisa share di sini yang waktu kita kemarin baru-baru ini Australia SEPA dan juga mungkin yang dengan Hong Kong yang dengan Australia itu sekitar hampir 7.000 produk kita bebas tarif biaya masuk 0 ya. Demikian juga yang ke Hong Kong hampir sekitar 5.000 ya itu juga 0. Bagaimana itu bisa memudahkan dan menggairahkan dan juga mendorong ya supaya pengusaha-pengusaha kita, para pelaku usaha, para eksportir kita semakin gencar untuk bisa melakukan ekspor ke luar negeri ya. Belum lagi juga dengan adanya potensial trade agreements yang selama ini kami juga secara tiap hari kita bersinergi dan juga berkomunikasi dan juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan negara-negara yang memang akan kami sasar ya, tidak hanya dari sektor yang tradisional saja, tapi juga negara-negara yang memang menjadi salah satu pasar yang baru. Nah, ini semua ya perjanjian dagang, bagaimana kita meningkatkan neraca perdagangan di tengah masa pandemi yang ternyata neraca perdagangan kita surplus per bulan Agustus kemarin ya, bahkan berdasarkan data yang kami punya itu sekitar 11 USD miliar dolar. Itu membuktikan ya bahwa kita bisa tetap meningkatkan neraca perdagangan yang positif, yang surplus, dan juga tetap kita harus pertahankan dan tetap kita harus waspada bagaimana kita mengambil hikmah dan juga mengambil benefit dari semua yang memang kita miliki sebagai aset. Nah, oleh karena itu saya pikir kuncinya adalah bagaimana aspirasi dan juga masukan dari semua pihak ya. Saya pikir itu sesuatu yang memang make sense untuk kita semua untuk kita follow up ya. Kami sebagai pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan akan terus mendengar dan terus mencoba untuk memfollow up dan juga mengeksekusi apa-apa yang bisa kami lakukan baik di kementerian kami maupun juga di kementerian yang lain dengan cara komunikasi dan sinergi yang intensif ya. Karena bagaimanapun juga sekali lagi yang kami ingin juga sampaikan semua hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan itu adalah teamwork Ibu Bapak sekalian. Karena tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian adalah satu institusi, tetapi juga harus berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga dan saya pikir kuncinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah bagaimana kita mensinergikan teamwork itu dan menerjemahkan visi misi Bapak Presiden ya dalam program-program yang dilakukan oleh setiap KL. Oke.
Pak Wamen, terima kasih untuk informasinya. Pak Justinus dan juga Ibu Liana, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Kita harapkan bahwa ekspor dari kertas daur ulang ini bisa makin moncer di tahun 2020 ini ya, walaupun kondisinya masih pandemi COVID-19. Terima kasih seluruh narasumber saya. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.